Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Puspita, mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan NIM 04021182025021. Baiklah, adapun tujuan saya di sini, saya akan melakukan perawatan bayi, pemeriksaan antropometri, dan pemeriksaan refleks pada bayi. Semoga videonya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Tahap yang ketiga adalah melakukan penilaian awal saat bayi belum lahir, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, bayi cukup bulan. Yang kedua, warna ketuban jernih. Yang keempat, setelah bayi lahir, bayi diposisikan membujur di atas perut ibu yang sudah dialasi dengan linen bayi dan dilakukan penilaian setelah lahir, yaitu dengan inisiasi menyusui dini. Ada dua penilaian. Yang pertama, bayi menangis atau bernapas. Kedua, tonus otot baik. Baik, yang selanjutnya adalah kegiatan memotong tali pusat bayi. Atau yang sering kita sebut yaitu dengan plasenta. Untuk pemotongan tali pusat bayi ini kita libatkan pihak keluarga supaya untuk plasentanya dapat disimpan oleh pihak keluarga ataupun pihak keluarga menyerahkan semuanya kepada pihak rumah sakit untuk disimpan di bank plasenta. Kita harus komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga. Setelah komunikasi, apabila pihak keluarga menyetujui pemotongan plasenta, kita lakukan langsung kepada bayi. Setelah itu, kita lakukan cuci tangan lagi. Setelah kita memastikan keadaan bayi, kita sudah melakukan inisiasi menyusui dini sejak awal. Kita lakukan tahap yang selanjutnya, yaitu berikan kehangatan dengan menutupi bagian bayi menggunakan pengalas. Itu kita koordinasi dan kita komunikasikan dengan pihak keluarga juga, apakah pihak keluarga sudah menyiapkannya terlebih dahulu ataupun ingin menggunakan peralatan dari rumah sakit. Baik, karena pihak keluarga ingin menggunakan peralatan dari rumah sakit dan saya tadi sudah menyiapkannya, maka akan saya pasangkan di bawah bayi, yaitu perla ataupun pengalas. Setelah itu kita selimuti bayi. Baik, setelah kita lakukan penghangatan pada tubuh bayi, kita lihat apakah jalan napas bayi paten atau tidak. Baik, sepertinya ada sedikit lendir, maka kita lakukan membersihkan lendir menggunakan alat yang telah kita sediakan. Ini adalah alat penghisap lendir untuk bayi. Caranya, kita masukkan ke dalam lubang bayi, lalu kita pencet bagian yang ada putih-putihnya ini. Ini terbuat dari bahan karet, jadi tidak berbahaya untuk bayi. Setelah itu kita buangkan lendir ini ke tempat yang telah kita siapkan. Jika belum bersih, kita lakukan lagi.
Baik, karena kita lihat untuk bagian hidung atau sistem pernapasannya sudah baik, maka kita hentikan penghisapan lendir. Langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan atau kita keringkan badan bayi dari lendir-lendir tadi menggunakan alas ataupun kain yang bersih. Dalam melakukan pembersihan ini kita harus menggunakan kain yang bersih dari bagian kepala, badan, lalu kaki dan ekstremitas. Untuk bagian tangan tidak perlu karena nanti bayi akan melakukan inisiasi menyusui dini. Cara membersihkannya yaitu dengan tap-tap tanpa digesek. Lakukan dengan lembut karena tubuh bayi sangat lembut ketika baru lahir. Jika dirasa sudah bersih, maka hentikan. Langkah yang selanjutnya kita lakukan penilaian Apgar Score selama 1-5 menit. Di sini yang pertama kita lihat warna kulit bayi dalam rentang angka merah berarti rentang 2. Yang selanjutnya frekuensi jantung di bawah payudara. Jika denyutnya lebih dari 100 kali per menit, kita dengarkan. ...110 kali per menit berarti dalam rentan angka 2. Yang selanjutnya itu kita lihat refleks rangsangan apakah aktif ataupun tidak. Bayi bergerak terus berarti dalam rentang angka 2. Dan menangis. Yang selanjutnya itu tonus otot, apakah lemas atau gerak aktif. Baik, dapat kita lihat bahwa bayi bergerak aktif maka dalam rentang angka 2. Yang selanjutnya itu pernafasan. Untuk pernafasannya baik maka dalam rentang angka 2. Baik, untuk penilaian Apgar Score pada bayi ini itu dijumlahkan secara keseluruhan itu 10 poin, berarti dalam keadaan normal dan baik. Yang pertama itu ada refleks Moro, yaitu kita angkat bayi dan kita seperti jatuhkan. Jika tangannya seperti bergerak seperti itu berarti refleks Moronya bagus. Baik, dapat kita lihat bahwa refleks Moro bayi bagus. Setelah itu kita lihat refleks Turtle. Apakah tangannya baik ataupun bagus pergerakannya? Baik, kita dapat lihat bahwa pergerakan bayi sangat bagus. Dan selanjutnya itu refleks tonic neck, yaitu kita miringkan arah supin dan baik. Untuk refleks tonic neck ini sudah baik. Yang selanjutnya itu refleks routing. Yang selanjutnya itu refleks suction atau sucking. Kita masukkan tangan kita memakai handscoon ke dalam mulut bayi. Kita buka. Kita cek di dalamnya apakah ada sariawan ataupun terdapat beberapa luka. Baik, setelah itu kita cek refleks Babinski, yaitu di bagian pergelangan kaki. Apabila dia bergerak untuk bagian ekstremitasnya maka refleks bagus. Baik, sudah bagus. Yang selanjutnya itu refleks palmar grasp, yang dimana tangan menggenggam apabila kita berikan rangsangan. Baik, bayi menggenggam dengan sangat bagus. Yang selanjutnya itu refleks plantar grasp.
lawan dari tangan tadi, yaitu pada bagian kaki. Jika kita berikan tangan, maka bayi akan menggulung tangan kita seperti menekuk ke arah bawah. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu apakah bayi atau posturnya dalam keadaan baik, karena dalam rentang baik. Yang selanjutnya, yang kedua itu pengukuran head conference atau pengukuran lingkar kepala menggunakan meteran yang telah kita sediakan. Cara mengukurnya di atas telinga dan kita lilitkan ke arah belakang. Untuk rentang normal kepala bayi atau lingkar kepala itu dalam angka 33 sampai 35,5 cm. Baik, untuk rentang bayi ini dalam angka 33 berarti normal. Yang kedua, kita ukur lingkar badan menggunakan meteran lagi. Untuk rentang normalnya dalam angka 30 sampai 33 cm. Baik, ini dalam rentang angka 31 berarti normal. Setelah itu kita ukur panjang badan bayi itu dari atas kepala sekali sampai ke bagian kaki. Jika dalam rentang normal itu 45 sampai 53 cm. Ini dalam rentang 44 cm berarti normal. Setelah itu kita lakukan timbang bayi. Di sini kita harus pastikan pakaian bayi terlepas dengan benar, tidak ada penutup kepala dan tidak ada selimut. Kita buka. Kita dekatkan penimbangnya. Kita angkat bayi secara perlahan, kita timbang. Baik, dalam rentang 2,6 kilo normal. Untuk normal itu dari rentang 2.500 sampai ke 4.000 gram. Baik, karena untuk berat badan bayi itu dalam rentang normal, yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan temperatur suhu. Di sini kita menggunakan alat ukur. Kita cek, kita bisa melakukan di bagian, kita pastikan sampai muncul angka 0 atau kita dengarkan bunyinya. Kita bisa letakkan di ketiak ataupun di bagian mulut bayi. Suhu didapatkan 37 derajat berarti normal. Rentang normal bayi itu dari 36,4 sampai 37,2 derajat Celcius. Karena dalam keadaan normal, maka bayi dalam keadaan sehat. Yang kedua itu respiratory rate atau pernapasan bayi. Kita hitung dalam satuan per menit. Kita menggunakan jam tangan dan kita sambil merasakan di dekat hidung bayi. Baik, dalam rentan angka 30 sampai 40 kali per menit. Berarti untuk bayi ini 34 kali per menit dalam rentang normal. Yang selanjutnya itu denyut jantung. Kita di sini menggunakan stetoskop. Kita lakukan di bawah puting atau di bawah payudara. Rentang normal bayi 120 sampai 160. Baik, dalam keadaan normal 130. Setelah itu kita lihat tekanan darah, yaitu dengan mengeceknya menggunakan tensi
Untuk rentang normalnya itu 50 sampai 75 mm height. Baik, untuk keadaan bayi 60 per 75 mm height dalam keadaan rentang normal. Setelah kita melakukan inisiasi menyusui dini, kita lakukan perawatan bayi dengan langkah melepaskan kain penutup dan topi bayi, kemudian timbang berat badan bayi dengan melepaskan semua kain yang ada di bayi maupun penutup kepala. Baik, bayi dalam 2600 gram dalam keadaan baik atau normal. Yang selanjutnya itu kita ukur panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Lingkar dada. Baik, setelah itu kita periksa apakah bagian anus ataupun uretra bayi dalam keadaan baik. Kita angkat sedikit. Baik, dalam keadaan baik, penyuntikan vitamin K 0,1 cc menggunakan spet 1 cc. Kita suntikan di bagian paha bayi. Kita berikan kapas steril. Kita lepaskan spet. Lalu kita tutup lagi menggunakan satu tangan supaya tidak terjadi kontaminasi. Dan kita buang ke tempat sampah yang khusus untuk spet. Baik, setelah itu kita lakukan pengolesan salep mata pada mata kanan dan kiri bayi secara perlahan. Setelah itu kita rawat tali pusat yang telah kita potong tadi menggunakan kain dan kita berikan kasa steril lagi pada bagian pusat bayi. Setelah itu, berikan bayi pakaian lengkap. Kita pakaikan penutup bawah. Jika tidak ada celana bisa menggunakan gurita. Kita ikat. Baik, karena untuk tindakan perawatan bayi baru lahir dan pemeriksaan antropometri, pemeriksaan refleks pada bayi sudah selesai, maka kita bersihkan alat-alat di sekeliling kita dan lingkungan kita pastikan dengan nyaman dan bayi dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita lakukan cuci tangan atau disinfeksi kembali. Baiklah, itu saja video dari saya mengenai perawatan bayi baru lahir, pemeriksaan antropometri, dan pemeriksaan refleks. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.